Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami boleh Tuhan izinkan lagi ada di hari ini dalam keadaan sehat. Dan kami akan menjalani hari ini kembali, namun kami mau melandasi bersama Tuhan melalui firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, tuntun dan terangilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah kecerdasan versus kebijaksanaan atau hikmat. Nah saudara, kecerdasan adalah kemampuan olah intelektual seseorang terhadap sesuatu, objek, atau angka. Kecerdasan sangat berhubungan dengan susunan saraf otak dan fungsi kognitif atau pengetahuan. Kecerdasan dibagi dalam 3 kelompok. Ya, ada kecerdasan verbal, linguistik, artinya orang fasih bicara. Ada kecerdasan logis, matematik, orang terampil mengelola angka dan logika. Serta yang ketiga ada kecerdasan ruang atau visual, di mana dia mampu untuk menganalisa dan menginterpretasi sesuatu dengan tepat secara kuantitatif. Nah, sedangkan kebijaksanaan atau hikmat jauh lebih sulit untuk dideskripsikan atau dikonseptualisasikan daripada kecerdasan. Seseorang tidak dapat menguji kebijaksanaan dengan memberikan tes IQ atau sejenisnya. Kebijaksanaan mencakup juga memperoleh pengetahuan melalui pengalaman atau studi empirik. Cara yang paling jitu untuk menentukan apakah mereka bijaksana atau berhikmat adalah mengamati sikap dan perilaku hidup mereka. Nah saudara, kedua hal ini yakni kecerdasan dan kebijaksanaan sesungguhnya ada dalam perikop bacaan Ayub 28 ayat 1 sampai 28. Mulai dari ayat 1 sampai 19 di sana diceritakan bagaimana orang pada zaman itu sudah begitu cerdas dan canggih pemikirannya karena sudah bisa mengetahui di mana ada tambang emas. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas, mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lasurit yang mengandung emas urai. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Wow, bayangkan ya. Jadi orang-orang pada waktu itu sudah bisa masuk ke dalam dan ke bawah bumi. Mungkin zaman sekarang kan di atas bumi, orang ke langit. Jadi inilah luar biasa hikmat. Nah inilah sesungguhnya gambaran dari kecerdasan manusia. Nah tetapi ayat 12-21 berkata, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapat di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung daripada mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Jadi ini perbedaan. Kalau untuk hanya bicara tambang, perak, batu lasuri dan semuanya, orang bisa butuh kecerdasan. Tapi bicara hikmat bijaksana, tidak dapat. Dan itulah sebabnya mereka mencari di mana. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 28, tetapi kepada manusia Allah berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dengan kata lain, hikmat dan kebijaksanaan itu didapat apabila seseorangnya hidup takut akan Tuhan. Artinya dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh menghormati dan menjaga kekudusan Tuhan dan taat kepada Tuhan.
Dan yang kedua, dia menjauhi diri dari kejahatan. Dia hidup di dalam kebenaran. Ada ungkapan yang berkata begini, orang cerdas banyak bicara, sedikit mendengar. Orang bijak banyak mendengar, bicara seperlunya saja. Orang cerdas menyelesaikan masalah, orang bijak mencegah terjadinya masalah. Orang cerdas meminta maaf kalau berbuat salah, sementara orang bijak meminta maaf sekalipun tidak berbuat salah. Pertanyaannya adalah, saudara berada di mana? Apakah saudara orang cerdas atau orang yang bijaksana? Kiranya Roh Kudus menolong dan membantu kita untuk sungguh-sungguh memiliki pribadi yang bijaksana dan berhikmat. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Mengajar kami untuk boleh hidup semakin dalam dengan Tuhan dengan hidup bijaksana dan berhikmat. Dan itu hanya ada di dalam-Mu ketika kami takut kepadamu dan menjauhi diri dari segala dosa dan kejahatan. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kami memiliki hikmat-Mu. Di dalamnya ada pengetahuan dan kecerdasan yang sungguh-sungguh dapat membawa kami melakukan apa yang terbaik, yang berkenan di hati-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang bijaksana. Amin. Shalom.